Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Jitri. Nah, ini kita mau ngebahas lagi ada impact wrench dari APR ya. Kali ini dia dengan tipe AP101 Plus. Nah, ini kalau di sini ya carrying case-nya berwarna merah ya. Ini kayaknya memang ciri khas dari produk ini sendiri. Dan buat teman-teman nanti kalau misalnya mau yang ngebahas atau mau yang ngebully atau yang mau apapun ya silahkan aja ya. Di sini terbuka lebar kolom komentarnya ya. Nah, ini satu paket pembeliannya begini berapa Pak RT? Ini harganya kurang lebih berapa tuh Pak RT? Coba ditengok dulu Pak RT ya. Nah, ini dalam satu paket pembeliannya ini kita udah ngedapetin nih ya. Di sini ada mata deep socket ya, dan di sini ada apa ini? Adaptor. Adaptor di sini dia untuk drill ya. Nah, di sini seperempat ya, ada adaptornya, dan di sini ada beberapa mata-mata ya. Nah, di sini seperti untuk roofing ya kan. Nah, mata bit ada, dan di sini kita ngedapetin ya wall docking ya. Nah, di sini baterainya kita udah dapat dua nih ya. Baterainya udah dapat dua. Nah, ini kita ngedapetin dua, dan di sini base baterainya masih sama, dia LXT ya. Berapa Pak RT? Itu yang paling murahnya itu Pak RT. Coba ditengok dulu Pak RT. Iya. Ya, ditengok dulu Pak RT. Coba kali ada yang lain Pak RT. Nah, ini dia nih ya. Ini dia alatnya, ini dia unitnya. Nah, di sini kalau kita sedikit bacakan spek ya. Di sini dia APR AP101 Plus ya, sudah terregistrasi K3L. Nah, 0 sampai 2500 untuk RPM-nya dia sudah dibekali mesin brushless ya, impact wrench standar setengah in, anvil-nya setengah ya, dan tipenya hawk ring, dan dia di depannya sebetulnya dia udah bolong juga ya. Di sini udah seperempat, dan di sini tulisannya real torsi di 550 Nm up to 850 Nm ya, seperti itu. Oke, ini harganya kalau kata Pak RT ini sekitar di 600.000 ya, 600.000 untuk harganya. Bang, ini harganya worth it atau enggak, Bang? Sebetulnya kalau dia bisa membuka sampai bener ya, bisa ngebuka sampai di 550 aja, sebetulnya kalau gue mau narik rentan harga dengan paket pembelian carrying case 2 buah baterai ya. Ini gue mau kesampingkan tentang masalah isi baterainya ya. Tapi yang jelas ini baterainya lebih berat daripada Kamole ya. Kalau Kamole memang baterainya kosong ya. Kalau ini harusnya dia berisi ya. Tapi kalau masalah sekarang kan teman-teman lagi mengkomparasikan banyak tentang masalah sel isi baterainya apa, ya kan, real kapasitasnya atau gimana. Nah, kan di sini kita nggak pernah ngebahas, jadi gue kesampingkan itu. Nah, tapi kalau gue bilang dari harga yang diberikan ini udah worth it. Kalau menurut gue ya, di 600.000 itu kita ngedapetin 2 buah baterai dan aksesoris dan carrying case seperti ini ya. Kalau memang benar bisa kebuka ya, tapi kan kita belum pernah coba ya. Nah, nanti kita akan coba ya. Dan di sini sudah dilengkapi ya. Di sini sudah ada LED-nya 3, dan di sini memang ada tulisannya XR. Ini memang seperti DeWalt ya, seperti DeWalt banget ya. Dan kalau dari build quality gua nggak ya, build quality-nya menurut gua ya standar dari produk-produk low entry ya, seperti ini ya. Nah, jadi sama aja. Dan kalau untuk mode di sini kita modenya dia ada sorry ya. Di sini modenya 1, 2, dan 3. Ada 3 kecepatan. 1, 2. Oh sorry, ada 2 doang ya. Ada 2 kecepatan aja di sini ya. Oke. Ya. Nah, ada slow, ada fast ya. Nah, oke, untuk mode ke kirinya dia sama, ada fitur auto stop dan loss aja ya. Jadi ada loss power dan sorry, ada ya, ada full powernya ya, dan ada auto stopnya ya. Seperti itu ya. Langsung kita cobain aja yuk. Oke, kita taruh sih di 100 Nm ya. Langsung kita gas Pak RT ya. Di torsi 100 Nm Pak RT. Mantap. Lanjut ke 200, di setup dulu Pak RT. 200 Nm. Kita gas langsung Pak RT. Mantap. Lanjut ke 300 Pak RT. Iya, 300 Nm Pak RT. Oke. Kita lanjut ke 400.
Sudah berbunyi Pak RT? Siap. Oke. Kita lanjut ke 500 ya Pak RT ya. Oke. Lanjut 600 Pak RT. Kita lanjut di berapa Pak RT? 600 Pak RT. Siap. 600 sudah berbunyi Pak RT. Kita lanjut buka Pak RT. Oke, di sini ada AP101 plus ya. Nah, ini AP101 plus ya. Di sini dia 550 Nm untuk real torsinya. Ya, dia bisa sampai di 8,5 ya. Ini kita udah torsi sampai di 600, 100, 200, 300, 400, 500, 600 ya. Oke, langsung kita buka aja ya. Ya, dari 100 Nm fiturnya auto stop. Bismillahirrahmanirrahim. 200 Nm. Mantap. 300 Nm. Mantap. Kita lanjut ke 400 Nm ya. Ini kita ganti kuncinya dulu karena dia menggunakan di M20. Oke. Kita buka aja di 400 Nm. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap ya. Kita lanjut di 500 Nm. Siap ya. 2 kali kocokan tapi masih mampu membuka ya. Oke. Kita lanjut di berapa ini Pak RT? 600 ya. 600 Pak RT. Oke, 600 Nm kita buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini sebenarnya udah ngejam nih. Dia berhenti di 500 ya. Memang di 500 juga tadi udah 2 kali kocokan ya. Tapi memang ada 5,5 nggak? Settingan 5,5 ada Pak RT? Paling 5,7. Paling 570. 570. Oke, kita coba torsi di 570 Pak RT. Di baut yang ini Pak RT. Ya, ini 600 kita tidak kebuka. Kita coba di 570. Kalau di sini memang tertulisnya di ya 550. 550 Nm ya. Nah ya 550 Nm ya, up to 850 ya. Lima 560. Oke. 560. Ayo langsung aja. Ini ya. 560 guys. 560. Oke, 560 ya, langsung kita buka aja ya. Oke.
560. Nah, ini kita sudah torsi kembali di 560, kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ya. Iya, dia udah. Iya. Udah ngejam berkali-kali ya di 560 ya. Memang tadi di 500 juga dia udah sempat 2 kali kocokan ya. Nah, tapi memang di 560 ini ya, tadi udah beberapa kali bahkan sempat ngejam. Kalau di 500-nya dia nggak sempat ngejam ya pairnya ya. Tetap masih running ya, tapi memang butuh 2 kali kocokan ya. Oke? Iya, tadi memang ternyata dia di 500, berapa tadi kita taruhin 60 ya, 560 ya, 560 itu memang dia udah, gue bisa bilang udah maksa untuk membuka ya, udah maksa untuk membuka. Dan tadi kalau di 500 juga itu dia 2 kali kocokan ya kan, 2 kali kocokan, 2 kali tarik trigger dan dia baru mau kebuka ya, seperti itu kurang lebihnya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman tanya, "Bang, terus gimana Bang? Ini berarti real torsi apa enggak?" Mungkin gue bisa bilang ya kalau dari kita bisa kebuka lama ataupun tidak di 560 tadi ya, pada dasar intinya dia bisa terbuka ya. Sekali lagi gue nggak mau menafikan masalah ya, "Bang, jangan menormalisasikan tentang masalah gimmick ya." Tapi gue mau narik benang merahnya. Gue nggak menormalisasikan, tapi kan seperti contoh Tankmore kemarin ya, itu ya terbukti itu best seller kok ya. 200.000 dapat impact 300 Nm ya, mau beli di mana lagi ya. Nah, mau dia tulis 990 Nm ya, ya menurut gue ya sah-sah aja, biarin aja ya dia mau tulis gitu. Tapi kan yang penting yang menjadi patokan sama teman-teman adalah hasil tesnya seperti apa dan harganya seperti apa ya kan. Jadi nanti itu yang kita komparasikan ya kan. Kalau masalah ya justru kan dengan adanya review seperti ini kita akan buka ya kan. Nah, kita buka ini real torsi atau tidak ya kan. Nah, tapi kan masalah real torsi ini sebetulnya dari masalah Kamole dulu juga memang ya too much ya, selalu too much ya kan. Dan bukan cuma hanya Kamole ya, always ada beberapa yang memberikan gimmick ya kan. Nah, tapi kan tinggal brandnya aja ingin memperbaiki atau tidak ya. Tapi kalau menurut gua ya, di sini tertulis di 550 Nm bisa kebuka sampai di tadi di 560, biarpun memang udah maksa berkali-kali ya kan. Oke, kita ambil aja di 500 Nm-nya deh ya, dengan 2 kali kocokan dia mampu kebuka ya. Menurut gua udah enough. Udah cukup ya. Tapi kalau masalah up to ya 850 Nm ini ya, kalau menurut gue ya memang mungkin ya maksud dia itu di 850 Nm, apakah memang pakai baut yang lebih kecil ya kan atau seperti apa kan gue nggak tahu. Tadi kan kita kan buka sampai di M20 ya. Nah, M20 kita buka. Nah, tapi kan sekali lagi ya. Nah, gue juga nggak bisa bener bilang, "Bang, ini bener Bang. Ya ini bisa kebuka 500 Nm, cakep banget segala macam." Ya, nggak bisa begitu juga. Ya, banyak toh di tempat teman-teman kita juga ya, seperti kemarin nanti ya teman-teman bisa lihat ya, gua nge-review Tankmore di 300 Nm di tempat temen gua ya. Nah, itu bisa kebuka ya di Zhao Teknik bisa kebuka sampai di 400 Nm. Nah, jadi kan apa yang membedakan? Ya kan? Nah, jelas ya kan apa yang ngebedain? Kuncinya beda, medianya beda dan selalu banyak faktor yang lainnya ya. Kurang lebih mungkin gue bisa katakan seperti itu. Dan jadi tadi kenapa kita nggak coba juga di velg ya kan, karena kebetulan yang 38 ini ya, nah yang 38 kuncinya yang pecah ya Teh ya, kuncinya pecah, adaptornya ya, adaptornya pecah dan memang nggak ada. Nah, tadi kalau kita torsi ke situ, itu juga gede bautnya di 38 dan ukurannya dia sudah di M25 ya kan. Nah, kalau kita torsi up ke situ kayaknya
too much juga. Kenapa gue bilang too much? Karena sekali lagi impact ini memang enak disesuaikan dengan ukuran bolt si bautnya juga. Jangan kalau bautnya gede ya kan kita pakai impact yang kecil ya udah berat juga ya kan. Nah jadi memang disesuaikan, kecuali kalau impactnya yang gede-gede, nah kita sesuaikan dengan M-nya yang besar ya, kurang lebih seperti itu. Nah kalau gue coba ke mobil passenger kayaknya nggak lucu juga ya kan, karena kalau mobil passenger ini paling gede aja mungkin sekitar 160 ya. Mau sampai Pajero sekalipun di 160 Nm. Jadi memang tadi kita nggak coba ya. Nah, gua pengen up ke sana kebetulan ya itu dah. Wah, itu kan kuncinya di 38. Nah, kalau yang dump truck itu gua rasa juga kegedean ya kan, itu 41 ya. Jadi gue sesuaikan dengan ukuran impact-nya aja ya, kapasitas Nm-nya. Ya kalau menurut gua dibilang worth it atau tidak worth it dengan paket yang ditawarkan, menurut gue sih worth it ya. Baterainya kita udah dapat 2 ya, alatnya seperti ini ya, tapi ya terserah ya. Teman-teman zaman sekarang udah punya uang pengen beli impact dengan budgeting 500 ribuan ya, 500 ke 600 ini kan angkanya sedikit ya selisihnya, dan silahkan teman-teman pilih aja ya. Banyak variannya. Di sini gue cuma hanya merekomendasikan, dan mungkin ya APR ini bisa menjadi pilihan untuk teman-teman. Dan kalau teman-teman tanya ya tentang masalah worth it atau enggak, semua ya menurut gue worth it ya, selagi masih hasil tesnya ya bener-bener. Karena gini, kalau menurut gue yang enggak worth it itu adalah harga yang contoh harga 800 ribu ya, nah kebuka cuma hanya di 300 Nm, ini enggak worth it ya gitu. Nah tapi kalau misalnya impact yang udah bisa ngebuka ya, kalau menurut gua udah minimal di 500 ya. Kalau kita zaman dulu kan memang ya ada juga yang under 500, tapi minimal di 500 itu ya harganya kurang lebih segituan. Ya kan? Start dari 600, 800 ya kan. Nah, pasti segituan ya. Jadi mungkin kalau gua bilang ini masih worth to buy ya, gue bisa katakan masih worth to buy. Tapi ya terserah. Silahkan teman-teman aja tentukan pilihan dari teman-teman sendiri. Kalau kita di sini cuma nge-reviewin, teman-teman mau beli yang mana ya whatever, gua nggak peduli. Oke, so thank you banget buat kalian yang sudah menyimak video ini. Gua Gugun bersama tim pamit undur diri. Diikuti juga untuk sosial media gue baik dari Facebook, Instagram, dan mampir juga ke TikTok, dan mampir juga ke Shopee videonya Ketika Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.